Buya, kata Wahabi, orang mati itu tidak bisa mendoakan orang hidup. Apa benar? Ya, jelas gak benar itu. Orang mati, orang muslim itu bisa mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu video dari Kiai Idrus Romli, yang dimana Kiai Idrus Romli ini ditanya oleh murid-muridnya. Jadi seperti ini teman-teman. Kata Wahabi, orang mati itu tidak bisa mendoakan orang hidup. Apa benar? Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Apakah ya orang yang sudah mati ya, orang yang sudah meninggal seperti orang tua kita datang ke kuburannya, ibu, saya minta doanya, bapak, saya minta doanya, ataupun misal seperti kita pergi ke wali fulan, saya minta doanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apakah orang yang sudah meninggal ini ya mampu mendoakan orang yang masih hidup? Nah, padahal ya bahwasanya orang yang sudah meninggal itulah yang membutuhkan doa kita yang masih hidup. Jadi kita itu datang ke kuburan, berziarah dan mendoakan si penghuni kubur. Nah, itu kalau ajaran Nabi SAW. Nah, seperti apa di sini ya teman-teman dari Idrus Romli ini, apakah benar orang yang sudah meninggal itu bisa mendoakan orang yang masih hidup? Jadi kayak kebalik gitu ya teman-teman. Coba mari kita dengarkan ya penjelasan dari Idrus Romli ini. Buya, kata Wahabi, orang mati itu tidak bisa mendoakan orang hidup. Apa benar? Ya, jelas gak benar itu. Orang mati, orang muslim itu bisa mendoakan. Ini ada kitabnya, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal ada hadis sahih. Qala Nabi SAW, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Wa in kana khairan istabsyaru bihi. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal. Kalau amal kamu baik, mereka merasa senang. Wa in kana ghairu dzalik, kalau amal kamu tidak baik, qalu, kerabat yang meninggal itu akan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan saudara kami yang masih hidup itu sehingga Engkau berikan hidayah pada mereka seperti hidayah yang diberikan pada kami. Nah, teman-teman, jadi kalau saya perhatikan di sini ya, hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif ya. Kalau saya lihat di tulisan ini ya, teman-teman. Coba mari kita berikan hidayah pada mereka seperti hidayah yang diberikan pada kami. Artinya orang mukmin yang sudah meninggal dunia itu bisa mendoakan yang masih hidup. Nah, jadi intinya ya Kiai Idrus Romli ini berfatwa bahwasanya orang yang sudah meninggal itu masih boleh yaitu mendoakan orang yang masih hidup. Jadi kalau kita ziarah kubur, kita minta doa kepada penghuni kubur. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau kata Kiai Idrus Romli, teman-teman. Jadi kalau kita misal ziarah lagi ke orang tua, ya seharusnya kita mendoakan ya teman-teman ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya, penghuni kubur, kaum muslimin. Kita seharusnya mendoakan. Tapi ini kalau Kiai Idrus Romli ini berbeda, teman-teman. Malah kita ini boleh meminta doa kepada penghuni kubur. Ini semestinya jalan menuju kesyirikan ya teman-teman ya, jalan menuju kesyirikan. Jadi seakan-akan penghuni kubur ini bisa meminta doa kepada Allah SWT. Jadi seperti ini, misal nih, Bapak Ibu, saya minta doanya agar ya diberi kesuksesan gitu ya. Nah seperti itu. Ini termasuk adalah jalan menuju kesyirikan. Pantas saja teman-teman kalau kita lihat ya, itu banyak orang-orang berbondong-bondong ke kuburan itu tujuannya ternyata meminta kepada penghuni kubur dan beranggapan bahwasanya penghuni kubur ini bisa mendoakan orang yang masih hidup gitu ya. Nah, ya wajar ya teman-teman. Pemahamannya seperti itu. Tentunya tidak semua ya teman-teman, tidak semua seperti itu. Itu oknum ya. Lalu bagaimana penjelasan ya dari Buya Yahya ini? Apakah benar? Kenapa teman-teman saya tampilkan penjelasan dari Buya Yahya? Ya karena sama-sama Buya Yahya ini aswajah. Jadi bagaimana pendapat beliau ini tentang terkait masalah orang yang sudah meninggal ini bisa mendoakan orang yang masih hidup gitu ya. Oke, coba mari kita simak penjelasan dari Buya Yahya. Buya, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara seorang anak meminta doa kepada orang tuanya yang orang tuanya sudah meninggal, Buya? Baik, Masya Allah. Semoga Buya saya lulus ujian. Mohon doanya Buya. Insyaallah, subhanallah. Terima kasih. Ada ibunda atau ayahanda yang telah meninggal dunia, ada cara yang diajarkan Nabi. Adalah banyak
banyaklah berdoa untuk beliau, maka nanti malaikat serempak akan menjawab, engkau yang mendapatkan terlebih dahulu. Jadi berbakti atau minta doa, bahasanya kan minta doa. Kita tidak bisa lagi minta doa kepada beliau. Beliau sudah wafat, akan tapi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan panjatan-panjatan doa itu menjadi sebab Allah mengembalikan kepada Anda dengan segala kebaikan. Kalau kita mendoakan orang, nala dhahril ghaibi, di saat orang tidak ada di hadapan kita, malaikat menjawab, balaka bimithlin kok. Engkau mendapatkan yang serupa. Artinya doakan orang tua Anda yang banyak. Doakan sebanyak-banyaknya dengan segala kebaikan. Lalu Anda berikan kebaikan untuk orang tua Anda, maka sedekah dan yang lainnya, maka itu seperti meminta doa tadi. Karena apa? Dengan begitu Allah akan kembalikan kepada Anda dengan segala kebaikan. Subhanallah, tingkatkan bakti. Artinya bukan saja di saat kita akan ujian, tapi dalam setiap langkah kita, kehidupan kita ini harus diwarnai dengan sambung hati dengan orang tua yang telah meninggal dunia, baik dengan lesan kita, dengan panjatan doa, atau dengan rizki kita, lalu kita sedekah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya bisa menangkap yaitu penjelasan dari Buya Yahya ini, bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kita meminta doa kepadanya. Akan tetapi ya teman-teman, kita bisa menyambung silaturahim, yaitu kerabat dari orang tua kita, ya. Lalu kemudian kita mendoakan orang tua, lalu kemudian kita sedekahkan harta kita atas nama orang tua. Nah, itu bisa menjadi sebab yaitu doa kita terkabul. Tapi intinya yang disampaikan oleh Buya ini, itu kita tidak boleh meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Ya, seperti meminta doa kepada wali fulan, ya, seperti itu. Maksudnya memintakan doa kepada wali fulan gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi dari Idrus Ramli tadi itu sudah berbeda jauh ya teman-teman. Kalau Idrus Ramli ini mengatakan bahwasanya boleh kita meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal ini bisa memintakan doa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, lalu bagaimana jawaban dari Ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ya, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah MA Hafizahullah. Coba mari kita simak videonya. Apakah benar ruh orang-orang soleh itu hidup dan bisa menjadi perantara doa orang-orang yang masih hidup? Jika syubhat, bagaimana cara membantahnya? Ahibatifillah, siapapun yang meninggal dunia, itu mereka butuh doanya orang yang hidup. Bukan yang hidup minta sama yang mati. Lalu ketika dia sholat, ketika kita mensolatin dia, apa yang kita katakan kepada mayatnya di sini nih? Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'akum. Terus kita doakan. Lalu besoknya kita ngomong, doakan anak ya. Antum, artinya kan dia butuh doa kita. Jadi memang ruh itu nggak mati jemaah. Artinya ketika dicabut dari jasad, ruh itu akan hidup di alam barzakh sana. Maka kuburan itu bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang mati syahid, arwahu syuhada fi jawfi tayrin khudrin lahu qanadil tahtal arsy. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Ada gantungan-gantungan tempat mereka itu di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang kemana aja nanti kembali ke tempat tersebut, tapi di alam yang berbeda. Makanya pernah ada orang yang menggunakan syubhat ini agar dia bisa tetap meminta kepada yang meninggal dunia dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang-orang mati syahid itu mati gitu, yang terbunuh di medan perang itu mati. Jangan, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka memberikan rizki, enggak. Makanya tetap orang yang mati syahid pun kita mendoakan mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang meninggal dunia, bukan berdoa meminta tolong kepada yang sudah meninggal dunia. Tawasul yang disyariatkan ada tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Memang dia masih bisa nambah amalan karena dia masih hidup. Ketika meninggal dunia sudah. Tadi kita sebutkan hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah ya teman-teman. Jadi itulah ya jawaban dari Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah MA Hafizahullah, bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kita mintai doa. Jadi kita ini yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Masya Allah ya. Jadi kita ini memang harus hati-hati ya. Ketika kita itu ya niatkan ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jangan kita itu meniatkan ketika kita ziarah ke wali fulan, lalu kemudian kita ini meminta doa kepada wali fulan. Itu sudah salah teman-teman ya. Jadi kita niatkan ya, ketika ziarah kubur kita doakan buat penghuni kubur. Nanti doa yang baik itu akan kembali kepada kita teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya.
Kalau kita meminta doa kepada penghuni kubur, tentunya ini adalah jalan menuju kesyirikan. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Jalan menuju kesyirikan ini harus diputus. Jadi luruskan niat ketika ziarah kubur, ya kita mendoakan kepada penghuni kubur. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari Kiai Islam ini, itu saya lihat tadi itu hadis dhaif ya teman-teman. Saya baca di situ hadis dhaif tuh. Jadi jawaban dari Buya Yahya, jawaban dari Ustadz Dr. Syafiq Rizal Salamah ini yang paling kuat. Jadi tujuan ziarah kubur adalah mendoakan penghuni kubur. Dan kita bisa mengambil iktibar dari orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Ya, dan kita pasti akan menyusulnya. Jadi ya kita harus mempersiapkan diri ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita ziarah kubur itu jangan ingat dunia, ingat akhirat. Nah ada sebagian kaum muslimin ini ketika ziarah kubur itu ingat dunia. Maksudnya ketika ziarah ke wali gitu ya teman-teman, ingat dunia. Mintanya apa? Ya mintanya agar rezekinya lancar, agar dagangannya laris, agar usahanya sukses dan lain-lain. Itu ada, tapi nggak semua ya, itu oknum. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.